Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur berterima kasih buat kasih karunia Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan dan kebajikan Tuhan, buat berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab itu biarlah di sepanjang umur hidup kita memiliki hati yang rindu untuk terus memuji menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan terus mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih buat darah-Mu yang menguduskan kami, melayakan kami untuk senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Sebab itu pagi hari ini dengan hati yang rindu akan Engkau, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama. Sebab ini yang mau kami renungkan dalam hidup kami. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali mari katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurangku, sedang hidup. Hanya puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah pagi kau dengar Tuhan, mari kau dengar Tuhan, biar hati bersuka katamu.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak masuk bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurangku, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan dalam manis kau dengar manis dengar suka amin, amin. Inilah bulanku, amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan dalam hati kau dengar manis kau dengar hatiku bersuka ku bersuka biar mati ku bersuka biar mati ku bersuka Hallelujah. Sungguh hati kami bersuka karena Tuhan, karena kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur terima kasih. Terima kasih.
Kami sembah ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang lain. Tiada yang sepertimu. Sebab itu kami memujimu, kami menyembahmu, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu,
Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya baik, teramat baik Engkau. Sebab kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, meninggikan mengagungkan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan dipuji, disembah. Sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau limpahi kami dengan berkat-berkat-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau lindungi kami dengan kasih setia-Mu. Kau naungi kami dengan kasih-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sekalipun gelombang bergelora di sekeliling kami, kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diangkat. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam, kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Haleluya.
Terus lingkupi kami Tuhan dengan kasih dan kuasa. Biar kami tetap tinggal tenang, teduh di dalam. Lingkupiku dengan sayang. Amin. Naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali mereka katakan lingkupi Tuhan. Lingkupiku. Amin, amin. Dengan sayang-Mu. Ya, di saat keadaan bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapakkan Raja atas kesal, ku terasa kau haleluya, haleluya. Ya, dengan sayangmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapakkan Raja atas kesal, ku terasa kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapakkan Raja atas kesal, ku terasa kau ku terasa kau ku terasa sungguh hati kami tenang karena Engkau Allah kami, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami aman di dalam-Mu, sekalipun badai di sekeliling kami. Sebab janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Sebab itu kami mau pegang teguh janji firman.
Sebab itu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mas Abdul. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Pagi. Suara saya jelas, Pak? Eh, ya, hari ini Yehezkiel 26. Saya bacakan untuk kita semua. Nubuat melawan Tirus. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit bangkit banyak bangsa melawan engkau, Sup- seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya, mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubu, kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemur pukat di penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di darat akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membawa diri, membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Raja segala raja untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak. Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang. Ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan engkau. Maksudnya berapa? Tumbukan alat Bangsa dewek. pendobraknya akan Bangsa biru. dilancarkan terhadap tembok-tembokmu, Namanya dan juga. menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. Ini bukan Nisa. Kudanya adalah Terus, putus-putus, Pak ya. nah, nah. Ayat ke-10, kudanya adalah bagiku banyak, Hah? Kudanya adalah begitu banyak sehingga engkau akan ditutupi oleh
abu, karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda keretanya, tembok-tembokmu akan gemetar kalau ia masuki pintu-pintu gerbangmu, seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendo- pendobrakan. Dengan kaki kuda-kudanya ia hendak meng- menginjak-injak semua jalan-jalanmu, rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah. Batumu, kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi. Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul, dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali, sebab aku, Tuhanlah, yang mengatakan demikian, firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Tirus, apakah daerah pesisir tidak akan gemetar mendengar derum kejatuhanmu, kalau orang-orang yang berebahan menggerang karena pembunuhan bersimah haraja lela di tengah-tengahmu. Semua pemuka bangsa-bangsa yang di tepi laut akan turun tahluk dan turun tahta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya dan menanggalkan pakaiannya yang bermewah-mewah berwarna-warni berwarna-warna. Mereka akan diliputi kegentaran dan akan duduk di tengah mereka, akan gentar senantiasa dan kaget melihat engkau. Dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan mengenai engkau dan akan mengatakan kepadamu, bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut. Engkau dengan penduduknya yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di darat. Sekarang daerah pesisir jadi gentar pada hari jatuhmu yang daerah pesisir yang di tepi laut. Gempar mendengar kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku menjadikan engkau kota reruntuhan seperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi. Kalau aku naikkan pasang samudra raya atasmu dan air banjir menutupi engkau, maka aku akan menurunkan engkau supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur
kepada bangsa dahulu kala, dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah seperti runtuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan dan engkau tidak terjumpa lagi. Engkau dicari orang tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Apa suara saya lebih jelas saya tutup kamera daripada buka, Pak? Sama-sama cukup jelas. Sorry tadi saya yang lupa mute tadi. Oh, oke. Ya, ini eh, Yeskel 26 ini tentang nubuat melawan Tirus. Di ayat eh, poinnya itu di ayat 2. Mengapa harus Tirus itu harus dinubuatkan untuk dimusnahkan, ya. Tirus itu eh, merupakan kota pelabuhan. Orang-orang yang mendiami wilayah Tirus adalah bangsa Venesia. Venesia, ya. Saat itu Tirus termasuk salah satu kota terkaya, ya, karena perdagangan itu di pelabuhan Tirus. Ini ada di Ye- Yesaya 23 ayat 5 dan 8 itu bilang gini, apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang penuh penuh penghadiahan mahkota, yang saudara-saudaranya pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi. Jadi Tirus itu termasuk eh, kota yang kaya waktu itu, ya. Ini firman Tuhan bilang. Terus saking makmurnya bangsa Tirus itu menjadi sombong dan bermegah atas kota-kota yang dibangun mereka. Eh, Mereka sangat sombong kalau dibilang, ya, Tirus, dengan bangga dengan keadaan dia waktu itu. Tapi di ayat eh, 1 dan 2 di situ Tirus menjadi sombong, terus memegahkan kotanya yang dibangun mereka. Dia bersukacita dengan kejatuhan Yerusalem. Kalau kita baca di ayat 2 bilang, hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Jadi ketika Yerusalem runtuh, ya, berduka, Tirus itu merasa senang, ya, karena waktu hancurnya Yerusalem eh, memberikan keuntungan besar dalam jalur perdagangan bagi Tirus. Di sini bilang terlihat jelas egoisnya bangsa Tirus yang hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, dan tidak peduli dengan nasib bangsa lain dengan kejatuhan Yerusalem. Ini eh, jadi ketika bangsa Yerusalem ini jatuh runtuh, jadi ini membawa keuntungan
besar untuk melakukan monopoli perdagangan, baik di darat maupun di laut. Karena sifatnya seperti itu, makanya Allah itu tadi di ayat 3 bilang, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, ya, Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Jadi ketika Tirus ini eh, senang kepada kejatuhan Yerusalem, ya Tuhan itu menubuatkan memusnahkan Tirus. Jadi kesombongan itu merupakan ego yang berpusat pada diri sendiri. Tidak heran jika orang sombong itu memiliki kecenderungan memandang rendah orang lain. Terus perilaku sombong seperti ini, seperti Tirus ini, karena merasa dia yang paling kaya, eh, apa di situ ada tembok-tembok dia yang bagus, dibilangkan. Nah, di situ karena kesombongan dia diruntuhkan semuanya gitu. Jadi pagi hari ini biarlah ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan harta melimpah, dengan keadaan yang baik, itu jangan menjadi kesombongan buat kita. Ya, kita mau belajar terus untuk rendah hati supaya jangan mendatangkan apa dibilang ya, murka Tuhan terhadap diri kita. Eh, itu saja pagi hari ini yang saya bisa dapat bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin Pak Heri bisa menambahkan. Oke, terima kasih Mas Abdul. Jadi ini kebenaran firman Tuhan yang menjadi peringatan bagi kita. Seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada Tirus, seperti yang tadi Mas Abdul sampaikan. Poin pentingnya adalah mari kita jaga hati, jangan sombong. Apalagi senang dengan keruntuhan orang yang akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Karena seperti apa yang disampaikan Mas Abdul tadi dari ayat yang kedua, karena Tirus yang pertama sombong, yang kedua senang dengan keruntuhan Yerusalem. Dan seperti kemarin kita sudah belajar, ya Tuhan memang mendisiplin Yerusalem, Yehuda, karena kejahatan mereka. Tapi bagaimanapun juga Tuhan tetap sayang dengan Yehuda dan Yerusalem sebagai orang pilihannya. Sehingga kalau ada bangsa-bangsa yang menentang mereka, Tuhan tetap membela. Apalagi ini Tirus dengan congkak, dengan pongah, dengan sombong. Mereka mensyukuri kejatuhan Yerusalem, bahkan dengan harapan segala kelimpahan Yerusalem itu melimpah menjadi bagian mereka. Jadi ini pesan Tuhan, ini peringatan yang Tuhan ingatkan kepada kita, untuk kita tidak menjadi sombong, dan juga tidak berharap kejatuhan orang itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Ya, di dunia yang jahat hari-hari ini tentu pikiran hal ini banyak berkeliaran, beredar di sekeliling kita. Tapi tentu bagi kita jangan sampai itu menjadi sesuatu yang hinggap dalam pikiran kita, apalagi menjadi gaya hidup kita. Karena sekali lagi Yakobus pasal 4 ayat 6 juga katakan Tuhan itu menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi mari terus kita jaga hati kita. Kita bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan pelihara kita, Tuhan limpahi kita dengan kemurahan, kebajikan, dengan berkat secara materi. Kita bersyukur, biarlah seperti apa yang Paulus katakan di Roma 11 ayat 36, bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang perlu kita jaga hati kita.
Sombong itu harus kita tepis jauh-jauh, jangan sampai menetap di hati kita. Apalagi menginginkan kejatuhan orang lain untuk mendatangkan keuntungan bagi kita. Itu benar-benar harus kita jauhkan dari hati kita, tapi biarlah hati kita terus didapati Tuhan, hati yang penuh dengan kerendahan hati, hati yang penuh dengan belas kasihan, apalagi hari-hari ini kita sedang bicara tentang hati Bapa, hati misi, hati yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita tangkap hati Bapa dan kita taruh itu dalam hati kita sehingga kita tidak berlaku seperti Tirus, tapi sebaliknya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena sekali lagi Yakobus 4 ayat 6 bagian terakhir, tetapi Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan dari apa yang sudah kita dengar dari Yeskiel pasal 26 yang tadi sudah Mas Abdul sampaikan. Kenapa Tirus dihancur leburkan, ditunggang balikan oleh Tuhan karena kesombongannya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Oke, Silakan Ibu sedikit Mirianti. ya Pak. Iya, tetap saya mengingatkan kita itu hanya sebutir debu. Ya, kalau Tuhan kasih fasilitas, semua fasilitas yang diberikan kepada kita itu, kalau kita meninggalkan bumi ini, itu nggak kita bawa. Jadi fasilitas yang diberikan kepada kita, mari kita gunakan dengan hikmat Tuhan, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan di muka bumi. Ya, itu aja yang saya dapat hari ini. Makasih Pak, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Ya, itu sikap hati yang harus terus kita jaga. Makanya kalau di dalam doa saya sering ngomong gini, kalau berdoa untuk jemaat supaya lumbung perbendaharaannya dilimpahi dengan berkat Tuhan, maka ada 3 hal yang selalu saya doakan. Supaya apa? Supaya lumbung perbendaharaan itu dengan apa yang ada di dalamnya adalah berkat Tuhan itu dapat dikelola dengan bijak, dinikmati dengan sukacita, dan disalurkan dengan sukarela. Jadi itulah hidup kita. Kita kelola semua berkat Tuhan dengan bijak, tapi juga harus dinikmati Bapak Ibu. Nikmati dengan sukacita, dengan rasa syukur. Tapi jangan lupa disalurkan juga dengan sukarela. Karena firman Tuhan katakan ketika kita menjadi seperti sungai, laut, bukan laut mati. Kalau laut mati kan ya nggak ada kehidupan karena mampet hanya di kita saja. Tapi kalau kita menjadi seperti Danau Galilea di mana sungai Yordan mengalir dan kemudian dialirkan lagi, ya akan ada kehidupan di dalamnya. Jadi itu yang perlu kita jaga di hati kita, supaya jangan dengan kelimpahan segala hal yang baik kita nikmati, kita jadi sombong, tapi kita kelola semua itu dengan bijak, kita nikmati bersama dengan keluarga, dengan sukacita, dan kita salurkan dengan sukarela. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Silakan yang lain. Saya kembalikan kepada Hengki. Terima kasih Mas Abdul. Ya, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Buyung. Nanti ditutup sama Mas Abdul. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat datang memuji, memuja, dan mendengar sebagian dari firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami bersatu hati mau berdoa buat Abdul yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terus Engkau memberi dia hikmat, marifat. Engkau pakai dia lebih luar biasa. Terus Engkau mampukan menjadi imam, menjadi nabi dan raja di dalam mengembalakan istri dan anak-anaknya Tuhan. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi orang banyak Bapak, terutama untuk keluarga besarnya Tuhan. Kami juga bersatu hati mau berdoa buat setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk boleh menjaga hati kami Tuhan. Jangan sombong Tuhan. Beri kami kerendahan hati Tuhan.
Sehingga Tuhan kami boleh menjadi terang di tengah-tengah keluarga besar kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini. Berdoa buat pemimpin kami Tuhan, presiden kami, dari jajaran tertinggi sampai terendah. Kami juga bersyukur Tuhan, kamu menempatkan kami di setiap kota kami ya Tuhan. Berkati pemimpin kami di dalam mengambil keputusan Tuhan, sehingga memberi kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak firman-Mu Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini dan kami menyerahkan sepanjang hari ini biarlah perlindungan penjagaanmu atas hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami, menyerahkan setiap keluarga kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan berkati kami senantiasa. Biarlah kasih, karunia, damai, sejahtera, sukacita senantiasa melimpah atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Selamat memberkati. pagi. Terima kasih Mas Abdul. Ya, Pak. Jam berapa kemarin Meli sudah ada ngomong. Pagi, Oke, pagi Cek. Dul. Oh, Abdulnya Listriknya udah hilang. Suaranya putus